Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Selamat datang kembali di Andre Greystone Channel. Dan di video kali ini kita nggak akan bahas soal koin kripto. Kita akan lebih bahas soal bagaimana posisi atau kondisi influencer kripto ataupun YouTuber kripto. Nah, ini ada beberapa yang komen sih. Kira-kira 1-2 bulan terakhir itu ada beberapa yang komen soal berapa sih Kak penghasilan menjadi YouTuber influencer yang membahas soal cryptocurrency. Nah, aku sendiri lama mikir untuk jawab jawab nggak ya, jawab nggak ya, karena kan ini mungkin sifatnya privacy. Tapi ya udah, jawab aja deh, jawab aja deh. Mungkin teman-teman juga penasaran. Mungkin ada yang mau bikin channel YouTube, tapi masih bingung mau bahas apa. Oke, ini channel YouTube saya, satu-satunya. Ya, saya mulai masuk YouTube itu dari 2 tahun lalu lah kurang lebih. Itu waktu awal pandemi. Ya, ketika pandemi saya itu posisinya, sebelum pandemi posisinya saya itu sudah bekerja, teman-teman. Terus datang pandemi, itu kena layoff, kena pengurangan pegawai. Akhirnya apa ya, karena saya orang Bali, saya tinggal di Bali. Bali itu kan sangat tergantung sama pariwisata. Kemarin-kemarin ada PPKM, ada apa, orang-orang nggak bisa mobilisasi dengan gampang. Bahkan turis-turis asing pun juga di negaranya sendiri itu mereka lockdown. Bali benar-benar kosong waktu itu. Jadi hal yang wajar kalau saya akhirnya juga kena layoff karena memang perusahaan saya dulu bergerak di bidang pariwisata juga. Jadi kena dampak. Akhirnya apa? Nah, karena saya punya hobi nih di dunia investasi. Jadi belakangan juga udah coba buat belajar-belajar investasi, coba-coba platform. Akhirnya saya putuskan, oke deh, kita coba buat bikin channel YouTube. Sebelumnya sih nggak langsung bikin channel YouTube sih, tapi ada beberapa usaha lain yang saya coba buat tekuni. Salah satunya ya mulai dari jualan produk MLM lah, bikin aquascape lah, terus jualan jualan buah juga pernah. Jadi macam-macam lah. Itu waktu masa-masa pandemi, itu masa-masa kelam, teman-teman. Jadi akhirnya ya karena iseng bikin YouTube, terus ada satu video yang cukup laris ya. Itu waktu itu aku review soal tabungan pegadaian digital. Tahu ya teman-teman, yang tabungan emas itu lumayan ya lumayan viewersnya di channel ini. Terus aku putuskan, oke, kita mungkin harus eksplorasi ke instrumen investasi yang lain. Reksadana, saham itu sempat aku bahas juga sebelumnya, tapi yang paling rame itu kripto. Akhirnya sampai sekarang kita lebih banyak sharing untuk kripto. Itu, jadi di channel YouTube ini teman-teman bisa dapat informasi soal analisa saya pribadi soal kripto-kriptoan. Ya, again, ini analisa pribadi, bukan sebuah rekomendasi buat teman-teman jual atau beli. Tentunya teman-teman harus lakukan do your own research sebelum kalian mengambil keputusan. Kita udah upload sekitar 766 video selama 2 tahun, dan juga kita dapat sekitar 11.200 subscriber. Thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Ya, saya sendiri bukan siapa-siapa, bukan orang anak pejabat atau apalagi konglomerat. Jadi ya nggak punya yang namanya privilege buat lebih cepat dikenal orang. Bahkan channel YouTube ini pun juga sangat sederhana. Saya sendiri yang edit, saya nggak punya background editing, jadi mungkin mohon maaf kalau videonya jelek. Tapi ya itulah perjalanan teman-teman. Dan sekarang saya bekerja, ya Bali udah mulai recover. Saya diterima lagi bekerja di tempat lain, ya di industri pariwisata juga, dan sekalian saya ngonten, teman-teman. Makanya setiap pagi kalau teman-teman lihat saya upload video soal analisa pagi, itu biasanya saya bikin konten sebelum berangkat kerja. Pagi-pagi saya bangun, subuh saya bangun, bikin analisa segala macam, sharing di komunitas. Oh ya, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Jadi teman-teman yang mungkin punya Telegram mau diskusi bareng, boleh. Tapi teman-teman jangan nyari sinyal di sini. Nggak ada sinyal di sini, teman-teman. Kita di sini memang fokus buat sharing, bertukar pendapat, bertukar pengalaman. Ya bagi kalangan orang yang memang suka sharing aja sih. Jadi khusus itu. Dan namanya seputar investasi. Ini yang asli. Ini yang asli. Grupnya saya private. Saya nggak buka buat semua orang. Karena sebelumnya saya buka, ya itu banyak yang jualan di komunitas kami. Mereka nggak respect sama kami kick. Terus juga kita punya komunitas Telegram juga di Telegram ya. Ini
ya ini terkait atau terhubung sama grup saya yang seputar investasi ini. Tapi di komunitas Telegram, di channel Telegram ini mungkin sifatnya lebih satu arah. Meskipun teman-teman kalau lihat postingan di sini, teman-teman bisa komen juga sih. Ini ada analisa kripto, aku biasanya lakukan tiap pagi sebelum berangkat kerja, itu aku sharing-sharing lah. Jadi itu sih dua account ini ya di Telegram. Mungkin teman-teman bisa join, bisa gabung kalau teman-teman memang mau gabung. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi itu sih kegiatan saya, bikin YouTube, kerja, terus aktif di komunitas juga. Lalu berapa penghasilan? Ini mungkin yang udah dinanti teman-teman. Jadi penghasilan saya ini adalah dashboard YouTube studio saya, teman-teman. Ini jumlah subscriber, ini video terakhir saya upload. Thank you banget buat teman-teman yang udah rajin. Ini estimasi revenue Rp955. Ini rupiah ya, teman-teman. 900 bukan ribu. Oh, ini revenue. Oh, ini ribu, teman-teman. Ternyata penghasilan saya udah 955.000. Kita akan masuk ke analisa yang lebih dalam lagi. Ini konten-konten saya di bulan ini, saya cek di bulan Februari ya. Hari ini saya bikin video ini di bulan Maret tanggal 2. Ini analisanya berdasarkan bulan Februari, berarti bulan kemarin, 2 hari yang lalu. Itu saya udah upload sekitar 60 video di bulan Februari. Di bulan Februari saya sudah upload 60 video, dan itu ini saya dapat sekitar 55.400 viewers, dengan jumlah penayangan itu sekitar berapa ini, 3.400 jam penayangan dalam 1 bulan. Subscriber nambah sekitar 462 subscriber di bulan Februari kemarin, dan estimasi penghasilan saya atau penghasilan yang saya dapat itu sekitar 955.000 rupiah, teman-teman, di bulan Februari kemarin. Dan ini udah mulai naik grafiknya. Jadi kalau teman-teman yang pengen punya channel YouTube, teman-teman melihat YouTuber itu uangnya banyak, saya bilang enggak juga. Kalau kalian punya YouTube yang viewersnya sedikit, artinya sedikit ini kalau kita compare sama YouTuber yang besar-besar. Tapi kalau teman-teman udah masuk YouTube di zamannya Atta Halilintar, terus ya yang orang-orang yang memang lebih dulu lah masuk, nah itu viewersnya kemungkinan banyak dan sempat ngerasain di mana penghasilan mereka itu sangat besar. Tapi kalau sekarang setahu saya penghasilan YouTuber khususnya di daerah Indonesia, karena kan yang namanya iklan itu beda-beda rate-nya, teman-teman. Jadi tiap teman-teman nonton video itu kan ada iklan tuh biasanya. Nah, kalau teman-teman viewersnya adalah orang Indonesia, itu cenderung kecil viewersnya, penghasilannya cenderung kecil, per iklan yang ditonton itu cenderung kecil. Tapi kalau viewers kalian adalah orang-orang luar, bule ya, Amerika itu banyak, Kanada juga banyak. Jadi kalau teman-teman bisa menargetkan video kalian bisa ditonton oleh orang-orang asing, orang-orang luar, itu kemungkinan kalian bisa dapat penghasilan yang lebih tinggi. Jadi kalau saya sendiri, ini baru-baru naik loh teman-teman. Kemarin tuh lebih rendah lagi, rendah banget. Kemarin saya dapat cuma 700.000 bulan bulan Januari. Terus belakangan pernah bahkan 400 sekian. Jadi dari 60 video yang saya kerjakan, itu saya dapat sekian, 955.000, teman-teman. Biar teman-teman nggak bingung, kita akan coba pakai kalkulator. Nah, ini kita masuk ke kalkulator ya. Jadi yang menentukan berapa jumlah penghasilan kalian itu adalah viewers. Semakin banyak viewers, semakin banyak penghasilan kalian. Makanya konten kreator itu suka bikin kontroversi. Tujuannya apa? Biar rame, biar pemasukan iklan mereka banyak, teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, di kasus saya itu kan penghasilan cuma 955.000. Saya dapat viewers sebesar 55.400 ya. Jadi kalau kita total berarti penghasilan saya untuk per view itu cuma 17,2 rupiah, teman-teman. 17,2 rupiah. Jadi let's say kalau konten-konten di channel ini itu dapat view hanya misalkan 100,
hanya 59, ini kan nggak terlalu banyak ya. Ini cuma 108, 200, ya nggak terlalu banyak lah untuk channel YouTube ini especially. Itu ya tinggal dikalikan aja. Let's say saya dapat 100 viewers. Berarti yang saya dapatin itu sekitar Rp1.700 per satu video. Kalau saya upload dan juga yang nonton hanya 100 video saja. Jadi satu video itu saya cuma dapat 1.700. Untuk biaya upload satu konten biasanya sekitar 700 MB sampai 1,5 giga. Itu tergantung lah durasi video dan juga gimana kontennya, isi kontennya. Jadi biasanya saya upload pakai kuota sih. Saya nggak punya wifi di rumah. Jadi ya bisa dibilang biaya kuota di sana kadang-kadang kita loss, teman-teman. Tapi ya overall memang saya bikin YouTube ini karena punya banyak waktu senggang. Jadi ini bukan satu-satunya sumber penghasilan saya, enggak. Ya, jadi ya oke lah kita bisa sharing, kita bisa gini dapat cuan-cuan tipis, potong bayar listrik, bayar kuota, mungkin kalau ada beli lampu lagi atau gimana ya itu potong-potong lah. Tapi overall ya kalau menurut saya sih untuk pekerjaan utama ya kita harus dapat viewers yang besar kalau teman-teman mau bikin channel YouTube. Ya itu sih kalau dari saya kan memang karena ini mungkin side hustle ya buat saya. Itu sih mungkin kalau teman-teman lihat. Oh iya, penghasilan YouTuber influencer itu dari mana lagi? Nah, selain dari YouTube, kita itu juga dapat biasanya tawaran kerjasama. Itu biasanya mereka bakalan cari tuh eh, kalau misalnya teman-teman cantumin email kalian atau Instagram atau Telegram itu biasanya akan ada orang yang DM. Ini mungkin dari manajer manajer apa namanya marketing itu mereka nawarin mau nggak kerjasama promosiin video kita ini itu. Nah ini tergantung nih teman-teman mau ambil atau enggak. Itu bisa datang dari exchange, bisa datang dari project-project crypto. Makanya kalau teman-teman lihat ada channel YouTube yang itu ngebet banget bilang koin ini bagus. Nah itu berarti dia kemungkinan salah satu marketingnya. Nah, dia kerjasama untuk mempromosikan project itu. Sehingga ya tujuannya ya tentunya untuk adopsi dari sebuah project teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk ke YouTube harus selalu dior, harus selalu research. Kalian lihat project apa yang bagus, silakan teman-teman analisa kembali. Kalau saya sendiri sih nggak pernah ambil soal project crypto, belum pernah. Mungkin kalau ada yang bagus, saya tertarik ya bisa aja. Itu. Terus biasanya sih saya dari exchange ya. Saya lebih prefer dari exchange karena exchange cenderung biasanya lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan. Karena kan exchange itu lebih mencari yang namanya kepercayaan para konsumen. Mereka pengen sustain lama. Biasanya saya exchange itu welcome. Jadi gitu sih kalau teman-teman lihat konten-konten saya soal ini misalkan analisa EFI, analisa apa, misalkan Chilis atau apa, itu saya nggak pernah terima uang ya dari analisa-analisa ini. Mungkin ada orang atau marketing yang bilang tolong dong promosiin proyek kita. Enggak, ini sepenuhnya saya pakai opini pribadi. Em, ya itu sih teman-teman. Paling kalau ada nanti muncul, wah kita kerjasama sama ini, saya pasti bilang kerjasama sama exchange ini buat ini. Teman-teman mungkin yang tertarik bisa apa-apa-apa. Jadi penghasilan influencer itu dari sana juga. Jadi gitu sih teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat yang mau bikin konten YouTube. Selalulah bikin konten yang mengedukasi. eh Ya gitu, semoga sharing saya bisa bermanfaat. Dan kalau kalian mau bantu, ya mungkin teman-teman ada yang berbaik hati pengen bantu, kalian punya YouTuber siapa, misalkan kalian bisa bantu kok mereka dengan cara klik like, komen dan juga subscribe. Dan komentar itu teman-teman bisa sharingkan misalkan videonya bagus atau mungkin videonya jelek, apa yang perlu diperbaiki. Nah itu sangat-sangat membantu untuk para YouTuber. Selain bisa meningkatkan engagement YouTuber dan juga viewers, itu akan bisa membantu algoritma YouTube supaya menyarankan video tersebut muncul di beranda orang lain. Itu jadi nanti akan semakin naik. Makanya konten-konten kontroversial, eh prank itu rame karena memang ya komennya banyak, like-nya banyak, sehingga algoritma YouTube itu bakalan lebih merekomendasikan konten-konten yang rame seperti itu, karena ya tujuannya buat penayangan iklan lagi.
Jadi ada bisnis di sana. Jadi gitu aja, semoga sharing ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.